Hola kaulah muda, jumpa lagi dengan saya G di channel CP Film. Kali ini saya akan merangkum cerita dari film The Mask of Zorro. Film ini diperankan oleh Antonio Banderas dan Julieta Drozen. Tak perlu spoiler di awal, kita masuk saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan 3 orang yang akan dieksekusi, dan banyak warga yang melakukan demo meminta membebaskan mereka. Warga yang melawan dipukul oleh tentara. Ada juga dari mereka yang menunggu kedatangan pahlawan mereka, yaitu adalah Zorro. Termasuk kedua remaja ini, yakni adalah Joaquin dan Alessandro. Joaquín, Alejandro, once I cut. Pria ini bernama Rafael. Dia adalah gubernur dari kerajaan itu. Saat ketiga tahanan akan dieksekusi, Zorro datang. Terjadi perkelahian di sana antara Zorro dan tentara. Beberapa tentara hendak menembaki Zorro dari atas, namun dapat digagalkan oleh Alessandro dan Joaquin. Setelah dia berhasil mengalahkan semua prajurit, dia memberikan kalung kepada Joaquin. Dari situ, dia pergi ke atas di tempat Rafael berada. Dia tidak membunuh Rafael. Dia hanya memberikan tanda di leher, yaitu huruf Z. Un memento of Mexico, Rafael. Zorro kembali ke rumahnya. Di sana ada bayinya yang bernama Elena dan juga istrinya yang bernama Esperanza. Nama asli dari Zorro adalah Diego. Ketika dia sedang bersama istrinya, datang Rafael. Dia memegang tangan Diego dan di sana ada bekas luka. Disitulah dia mengetahui bahwa Diego adalah Zorro. Rafael sangat mencintai istri dari Zorro, namun Esperanza tidak menyukainya. Ketika Diego akan dibawa, terjadi adu pedang antara Rafael dan Diego. Di tengah perkelahian mereka, salah satu prajurit akan menembaki Diego, tapi dihadang oleh Esperanza. Esperanza pun meninggal. Diego berdiri dan hendak mengambil Elena, tapi dia dipukul hingga pingsan oleh Rafael. Elena pun dibawa oleh Rafael dan Diego ditangkap. Let me hold her. Dua 20 tahun kemudian, terlihat seorang pria tua bernama Jack. Dia menarik 2 orang pria. 2 orang itu yakni adalah Joaquin dan Alessandro, yang sekarang telah menjadi buronan yang paling dicari. Dia membawa mereka ke pemukiman warga yang dijaga tentara. Jack bermaksud menjual mereka. These men are now in the custody of Corporal Armando. For the both of you. Hey, I thought you were tied up. Ternyata mereka bertiga menipu semua yang ada di sana dan mengambil barang milik semua tentara. Kemudian mereka pergi. Di perjalanan, mereka dihadang oleh banyak tentara. Ini adalah Sersan Harrison. Mereka dikejar dan ditembak. Alessandro berhasil lolos. Joaquin terkena tembakan dan dikepung.
Dia mencoba melawan namun ditembak hingga tewas. Mayatnya dibawa dan dipenggal kepalanya. Alessandro kembali ke tempat di mana Joaquin dibunuh dan mengambil kalung miliknya yang dulu diberikan Zorro. Lokasi berpindah di penjara bawah tanah. Don Rafael datang ke penjara itu dan akan mencari Diego atau Zorro. Namun, hampir semua tahanan di penjara itu mengaku adalah Zorro. Karena hal itu, Rafael langsung pergi tanpa hasil apapun. All dressed in black, known as Zorro. Reveal himself now. I am Zorro! I am the man you want! I'm Zorro! Setelah itu, salah satu penjaga dibunuh oleh pria tua yang ada di dalam penjara. Dia adalah Diego. Diego berhasil kabur dengan berpura-pura menjadi tahanan yang sudah tewas. Beberapa hari kemudian, di pantai terlihat banyak warga dan tentara serta petinggi-petinggi kerajaan itu. Mereka datang untuk menyambut Rafael. Di antara warga itu ada Diego. Rafael memberikan sambutan dan berjanji akan membebaskan kerajaan California. Di tengah sambutan itu, Diego mencabut pisau dan hendak akan menikam Rafael. Namun Diego terhenti karena kehadiran dari Elena. Past or present. The Dons. The Dons seem merely content of California. The time has come to take our destiny into our own hands. Father! Hey, Elena. Dari situ kita diantar menuju ke Alessandro yang sedang mabuk berat. Dia ingin menambah minuman, tapi sudah tidak memiliki uang. Ketika dia hendak menukar minuman dengan kalung milik Joaquin, kalung itu ditarik oleh Diego. Diego menanyakan, "Dari mana kau mendapatkan kalung ini?" Dan Alessandro menjawab, "Dari saudaraku, tapi dia sudah meninggal." Tiba-tiba Alessandro melihat Harrison. Dia langsung berdiri tapi dihadang oleh Diego. Alessandro menanyakan kepada Diego, "Kenapa kau ingin membantuku?" Diego menjawab, "Karena dulu kau pernah melakukan hal yang sama." Kemudian Diego mengajak Alessandro ke tempat Zorro berlatih. Waktu berselang, Alessandro pun dilatih oleh Diego. Perfect. Do it again. 3, 6, 4, 2. So, what is lesson number 3? Di tengah kota ada Diego dan Alessandro. Lalu datang prajurit membawa kuda yang sangat liar. Namun kuda itu berhasil ditenangkan oleh Alessandro. Malamnya, tanpa sepengetahuan Diego, Alessandro mengenakan topeng Zorro untuk mengambil kuda itu yang berada di kediaman Rafael. Di sana dia bertemu dengan Elena. If you see any, be sure to point them out.
Ketika dia menemukan kuda hitam itu, dia hendak menaikinya. Namun kuda hitam itu mengamuk. Hal tersebut diketahui oleh para penjaga di sana dan terjadi perkelahian. Dia membakar tempat para penjaga dan lari bersembunyi di gereja. Pastor melihat Zoro, dia kaget. Dia meminta tolong untuk disembunyikan. Pastor menyembunyikan di kamar pengakuan dosa. Kebetulan di kamar sebelah ada Elena yang akan melakukan pengakuan dosa. Elena tidak tahu bahwa yang ada di dalam adalah Alessandro. Terjadi percakapan antara mereka. Saat Elena keluar dari kamar pengakuan, di luar ada Harrison. Dia menanyakan, apa yang kau lakukan di sini? Elena menjawab, aku sedang mengaku dosa. Harrison bertanya, dengan siapa? Pastor ada di sini. To whom? The priest is here. Harrison menembaki pintu kamar pengakuan. Alessandro berhasil kabur. Sampai di markas, Alessandro menceritakan kejadian tadi. Mengetahui hal itu, Diego memarahinya. Tapi akhirnya Diego memanggilnya dan merencanakan sesuatu untuk menyamar menjadi seorang pria bangsawan dan datang ke acara yang dibuat oleh Rafael agar bisa mengambil hati Rafael. Keesokan malamnya, mereka pun tiba di rumah Rafael. Di sana Alessandro mengaku namanya adalah Alessandro Don Castillo dari kerajaan Persia dan dia membawa pengawal yaitu Diego. Di sana dia dijamu oleh Rafael dan duduk satu meja dengan para bangsawan. Zouse, I think we will see many more Z's carved into walls. Well, we're at a party, aren't we, Elena? Captain, a shameless joke at your expense. I hope you will not be the last. Kemudian Rafael mengajak para bangsawan termasuk Alessandro untuk pergi ke tempat pertemuan yang hanya khusus mereka. Di tempat pertemuan itu, Rafael mempresentasikan rencananya untuk memberikan kemerdekaan Republik California. Tapi ada beberapa yang tidak setuju dan menghasut mereka untuk berperang dengan Santa Ana karena mereka tidak memiliki cukup uang. Esok harinya, Rafael mengajak para bangsawan ke tempat tambang emas rahasia yang didirikan olehnya. Para pekerja di sana merupakan warga yang ditahan atau yang dinyatakan hilang. Tambang itu bernama El Dorado. Kita kembali ke Harrison dan Alessandro yang sudah berada di ruangan Harrison. Di sana Harrison mengeluarkan toples yang berisikan kepala dari Joaquin. Nampaknya Harrison mulai curiga kepada Alessandro. Di pasar ada Elena yang sedang jalan-jalan. Wanita penjual kain di sana melihatnya dan mengejarnya. Wanita itu dulu adalah pengasuh Elena. Wanita itu juga mengatakan bahwa dia adalah anak dari Esperanza dan Diego. Tapi Elena tidak menerima perkataan dari wanita itu. Malamnya, Diego memerintahkan Alessandro untuk menyusup ke rumah Rafael. Diego juga memberikan topeng asli Zorro.
Cut the mine. Otherwise, you wouldn't be here tonight. You don't seem to grasp the situation, Captain. If San Alessandro berhasil masuk dan mengambil peta milik Rafael. Menyadari hal itu, Harrison langsung berteriak kepada para penjaga. Ketika ia berbalik, ternyata sudah ada Zorro di sana. The much debate. Dia kabur ke tempat penyimpanan kuda dan bertemu dengan Elena. Was for. No bite at all. Don't move. Excuse me. Keesokan malamnya, Alessandro menunjukkan peta yang berlokasikan tambang kepada Diego. Alessandro mengajak Diego untuk menyelamatkan pekerja-pekerja tambang itu. Tapi Diego mengatakan dia tidak akan ikut. Dia juga menceritakan tentang istrinya dibunuh dan putrinya diculik oleh Rafael. Diego sampai di rumah Rafael. Dia menodongkan senjata kepada Rafael dan meminta untuk putrinya dibawa ke situ. Disitulah Elena mengetahui semua kebenarannya. Tell her how her mother died. Blame you for his honor. A woman in town, she told me. Please. There were flowers. Paginya, Elena membebaskan Diego. Sementara itu, di tambang, Rafael dan Harrison sudah merencanakan untuk menghancurkan tambang itu. Namun muncullah Zorro atau Alessandro. Terjadi perkelahian antara mereka. Saat Diego akan membunuh Rafael, Elena datang. To get you. Drop it. Drop the sword. Did you miss me? Rafael dan Harrison meninggal. Tahanan berhasil diselamatkan dan tambang pun meledak.
Di akhir adegan kita akan melihat Diego akan menyatukan anaknya Elena dan juga Alessandro, dan dia pun meninggal. Setelah kejadian itu, Alessandro dan Elena menikah dan memiliki bayi yang diberi nama Joaquin. Mereka hidup bahagia. Tamat. Happy ending. Itu tadi rangkuman alur cerita dari film Zorro. Semoga kalian terhibur. Kami tim CP Film yang bertugas undur diri. Bye.